Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Ramadhani Putri dari mahasiswa PPG Prajabatan 2023 IPA 1 Universitas Negeri Malang. Dan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi filosofi pendidikan Indonesia. Baik, untuk tugas dari koneksi antar materi ini, yakni mahasiswa itu membuat sebuah kesimpulan dan pesan dengan mengkaitkan pemahaman dari topik 4 dengan topik 1, topik 2, topik 3, sejauh mana topik tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Apa sih pendidikan yang berpihak kepada peserta didik? Nah, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah suatu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat, memberi kesempatan, kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya, dan untuk siswa sendiri tidak harus mengikuti gurunya. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk mempelajari sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya, dan gaya belajar mereka. Dan untuk gaya belajarnya bisa auditori, bisa kinestetik, dan bisa juga untuk visual. Nah, pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang menitik beratkan mengenai perubahan secara menyeluruh dari lahir, batin, dan berdasarkan dari kodrat alam, kodrat zaman dari setiap individu peserta didik. Yakni mereka dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, contohnya adalah ketika pada saat ini, pada kurikulum merdeka ini, siswa itu dibebaskan untuk memilih hasil produknya masing-masing dari hasil belajar mereka. Itu bisa berupa presentasi, bisa produknya bisa berupa proyek, bisa berupa peta konsep atau video. Dan pada saat ini juga teknologi sudah canggih, oleh karena itu siswa-siswi pada saat ini tuh sering kali hasil-hasil produk dari mereka itu berupa video atau infografis. Sehingga sebagai guru itu tidak harus mewajibkan siswa itu oke, hari ini kita akan menghasilkan video, jadi semuanya video, tidak. Tapi sekarang pada saat ini di era kurikulum merdeka atau peserta didik yang merdeka itu adalah siswa itu berhak akan memilih hasil dari belajar mereka. Nah, selain dari hasil belajar mereka, mereka juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik mereka dari auditori, kinestetik, atau visual gitu ya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana sih penerapan pembelajaran memerdekakan peserta didik ketika di sekolah? Nah, untuk pembelajaran yang memerdekakan adalah memberikan ruang secara besar kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh berkembangnya ini sesuaikan dengan potensinya, minatnya, bakatnya, dan gaya belajar dari mereka. Guru harus mengenal karakteristik dari peserta didik. Misalkan ketika kita di kelas, ternyata seorang guru itu memberikan metode ceramah. Nah, pada saat ceramah itu ada beberapa siswa itu yang mengantuk dan bosan. Artinya ia tidak suka pembelajaran itu dengan auditori ya. Jadi kita sebagai guru harus memberikan inovasi atau sesuaikan dengan karakteristik mereka. Misalkan diberikan media pembelajaran, diberikan pembelajaran yang kinestetik atau yang visual, yang memungkinkan mereka untuk bisa.
Dan sebagai seorang guru, kita harus dituntut untuk kreatif dan inovatif. Mengapa? Karena pada saat ini siswa itu senang dengan pembelajaran yang berbasis enjoy atau permainan. Nah, untuk itu sebagai seorang guru kita harus mengerti dulu atau memahami karakteristik dari peserta didik. Misalkan si A ini sukanya auditori. Untuk itu kita sebagai guru memberikan pembelajaran mungkin yang berbeda atau diferensiasi mengenai video sehingga ia lebih fleksibel terhadap pendengaran dan visualnya. Kemudian yang kedua, ketika siswa menyukai tentang visual diberikan gambar. Kemudian untuk yang kinestetik mungkin guru bisa melakukan percobaan atau pengamatan. Nah, bagaimana sih menjadikan Pancasila itu sebagai fondasi pendidikan di Indonesia? Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada siswa. Nah, siswa itu harus dapat yang pertama, menghargai budaya asli Indonesia, mendukung upaya pelestariannya, kemudian menghormati agama yang ada di Indonesia. Misalkan di kelas ada siswa-siswa yang berbeda agama, anak-anak tidak boleh saling mencela, harus saling toleransi. Selanjutnya, membangun hubungan yang baik antar teman, menjalin hubungan yang baik antar suku. Misalkan ada di kelas itu ada suku Jawa, ada suku Sunda, tapi mereka saling menghormati. Selain itu, siswa harus dapat bisa berpartisipasi gotong royong, membersihkan kelas. Kemudian ketika ada rapat atau musyawarah di kelas, siswa itu dapat mengemukakan pendapatnya. Berdasarkan profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Untuk yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Untuk itu, untuk sebagai seorang guru itu di kodrat zaman, pada saat ini memang teknologi sudah sangat canggih. Oleh karena itu, kita sebagai guru itu harus memanfaatkan teknologi untuk memerdekakan peserta didik. Salah satunya memberikan LKPD online. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya, dan sebelum saya akhiri, saya ada lagu sedikit terinspirasi dari instrumen lagu Nemen, ya. Ingarso sun tulodo kaping loro ing madya mangun karso kaping telu tutpuri handayani iku samboyane bapak pendidikane. Di depan memberikan tauladan, di tengah itu membangun gagasan pengetahuan, di belakang memberikan dorongan siswa demi siswa maju bangsanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.